Video kali ini saya ingin bahas dua saham yang di bulan Mei ini menurut saya cukup bagus untuk dibeli. Ingat, ini hanyalah opini pribadi. Silahkan bagi di kolom komentar jika memiliki pandangan yang berbeda. Bagi yang tertarik dengan saham ini, mohon tidak membeli hanya berdasarkan video ini saja. Lakukan research lebih lanjut. Saham yang pertama adalah TOWR atau PT Sarana Menara Nusantara. Bisnis dari TOWR adalah penyewaan menara-menara untuk kebutuhan telekomunikasi dan internet. Mereka juga mengakuisisi menara-menara telekomunikasi dari provider-provider seperti Telkom hingga Indosat, dan kemudian menyewakan kembali ke provider-provider tersebut. TOWR ini asalnya didirikan di Kudus, Jawa Tengah tahun 2008. Mereka membeli Protelindo yang kemudian menjadi penggerak utama bisnis mereka. Protelindo sendiri adalah pemilik dan operator independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Protelindo juga adalah pemilik dari iForte. iForte sendiri adalah perusahaan penyedia kebutuhan internet wireless untuk corporate di wilayah Jakarta seperti BCA, MAP, Saratoga, First Media, hingga Transjakarta. Mereka juga menyediakan jasa VPN, data center, dan VSAT. Jadi ada dua hal yang membuat saya suka dengan saham ini. Pertama, kinerja pertumbuhan mereka yang sangat baik dan mereka berada di bisnis yang memiliki prospek jangka panjang. Kedua, TOWR sebagian besar sahamnya dimiliki oleh grup Djarum. Oke, mari kita lihat kinerja TOWR. Kita bisa lihat di sini bahwa klien terbesar TOWR adalah dari PT Hutchison atau TRI dengan 31%, XL dengan 29%, dan Telkomsel dengan 17%. Sedangkan untuk tahun 2019, mereka berhasil melampaui target awal. Proyeksi revenue 2019 adalah 6,4 triliun, dan mereka berhasil menutup tahun dengan revenue 6,5 triliun. Laba EBITDA juga berhasil melampaui target 5,3 triliun dengan 5,4 triliun. Sedangkan untuk tahun 2020, TOWR set proyeksi revenue di 7 triliun dan EBITDA di 5,8 triliun. TOWR terus menambah jumlah menara mereka. Total pada 2017, mereka memiliki 14.854 menara. Kemudian naik menjadi 17.437 menara di 2018 dan naik lagi menjadi 19.319 di 2019. Sedangkan untuk sewa lokasi, TOWR juga mengalami peningkatan stabil setidaknya sejak 2017. Per 2019, mereka memiliki 33.346 lokasi. Ini adalah tabel pendapatan, laba, dan net margin TOWR. Kita bisa lihat bahwa dari pendapatan mereka terus bertumbuh sejak 2010. Laba walaupun mengalami penurunan di 2016, tapi secara long term cenderung meningkat. Saya sangat suka dengan net margin mereka yang sejak 2015 selalu berada di atas 30%. Net margin yang lebar menandakan bisnis yang sangat menguntungkan. Satu hal yang saya kurang suka dari TOWR adalah struktur modal mereka yang sebagian besar didanai dari hutang. Jika hutang besar, maka beban bunga juga akan besar. Kita lihat di 2019, interest expense mereka mencapai 957,8 miliar sendiri. Ini jauh lebih besar daripada total operating expenses mereka yang hanya sebesar 610,6 miliar. Jadi bisa dibilang salah satu beban terbesar TOWR adalah berasal dari beban bunga hutang. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa modal mereka terdiri dari 63,4% dari pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Sisanya sebesar 36,6% berasal dari ekuitas. Alasan kedua kenapa TOWR mungkin bisa jadi the next BBCA adalah karena di belakangnya ada grup Djarum. Seperti Bank BCA, TOWR ini sebagian besar sahamnya sebesar 51,29% dimiliki oleh grup Djarum melalui PT Sapta Adhikari Investama. Djarum sudah terbukti memiliki visi bisnis yang sangat baik, mungkin yang terbaik di Indonesia. Mereka juga memiliki gizi atau manajemen perusahaan yang sehat dan tidak pernah terkena masalah. Karena itu orang-orang hebat pada berkumpul di sini. Kita juga bisa lihat pergerakan saham TOWR yang terus meroket setelah IPO. Kita bisa lihat saham TOWR ini yang naik terus dan jarang dijual oleh para investor. Beda dengan saham-saham gorengan yang begitu IPO naik banyak dan kemudian langsung dijual oleh para bandar. Harga saham yang kuat seperti ini merupakan pertanda bahwa banyak investor yang yakin dengan bisnis TOWR. Saham kedua yang cukup menarik bagi saya adalah MTDL atau PT Metro Data Electronics. Ini adalah salah satu saham yang terkena dampak positif dari serangan wabah karena orang-orang banyak membeli produk mereka untuk kepentingan work from home.
Ini adalah saham yang berada dalam sektor teknologi atau tepatnya teknologi informasi. Mereka adalah distributor besar untuk produk-produk seperti notebook, printer, access point, cloud computing, dan beberapa servis lainnya. Mereka juga merupakan salah satu distributor terlengkap dan terbesar untuk urusan kelengkapan gaming dan e-sports. Hingga kuartal pertama 2020, sebagian besar pendapatan MTDL dihasilkan dari penjualan laptop. Pertama, sekilas screening kinerja keuangannya, saya agak heran kenapa net profit marginnya kecil sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa margin MTDL hanya 2,37%. Margin setipis ini bisa membuat perusahaan rentan kerugian. Kemudian yang bisa menjadi sedikit nilai minus dari MTDL adalah bisnisnya. Ini opini saya saja karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa bisnis MTDL sejauh ini masih bergantung kepada penjualan hardware seperti laptop. Sedangkan sekarang di era e-commerce sudah banyak sekali pesaing sehingga pasar untuk bisnis hardware akan sangat ketat. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan margin laba mereka tipis karena harus bersaing harga dengan para kompetitor. Akan sangat baik jika di masa depan MTDL pelan-pelan mulai berfokus pada bisnis data center dan cloud service yang dijalankan bisa oleh salah satu unit usahanya, misalnya oleh PT Mitra Integrasi Informatika. Dua bisnis ini di Indonesia belum berkembang, tapi di US sudah sangat diburu para investor. Di samping dua hal negatif tadi, sebenarnya kinerja MTDL sangat baik. Rasio hutang atau DER MTDL sangat rendah. Grafik ini menunjukkan rasio hutang yang semakin rendah setiap tahun. Bahkan di 2019, DER MTDL hanya 0,09. Rasio ROE juga sangat baik. Grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata ROE sejak 2012 dari MTDL berada di atas 15%. ROE di atas 15% menunjukkan profitabilitas yang baik bagi sebuah perusahaan. Terlepas dari bisnis mereka yang banyak pesaing, ternyata grafik revenue dan laba dari MTDL sangat baik. Di sini kita bisa melihat pertumbuhan penjualan yang hampir selalu mengalami peningkatan 2 digit. Tahun 2018 penjualan naik 17,5%, sedangkan 2019 penjualan MTDL naik 18,5%. Pertumbuhan laba MTDL juga mengalami peningkatan 23,9% di 2019. Di 2020 ini dengan bertambahnya kebutuhan perangkat work from home, seharusnya penjualan dan laba juga akan meningkat pesat dari 2019. Per kuartal 1 2020, laba MTDL sudah mencatatkan kenaikan 10% secara year on year. Selain itu, MTDL juga memiliki neraca yang sehat. Kita bisa cek balance sheet-nya. MTDL memiliki current asset yang mampu mengcover seluruh total kewajibannya. Sebagai tambahan info, MTDL ini 35,83% sahamnya dimiliki oleh Ciputra melalui PT Ciputra Corpora. Putra dari Insinyur Ciputra, Chandra Ciputra, menjabat sebagai Presiden Komisaris. Keluarga Ciputra memiliki track record yang baik dan tidak pernah terkena masalah. Seharusnya MTDL dipimpin oleh manajemen yang baik. Oke teman-teman, itu tadi dua saham yang menurut saya cukup menarik untuk di research lebih lanjut. Jangan membeli saham hanya karena menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.